Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Frusjana. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia yang diampu oleh dosen Abbas Zahrudin MHum. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dunia tasawuf dan kaum sufi. Di Indonesia, tradisi sufi telah dikenal sejak masuknya Islam, di mana Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan yang berasal dari gujarat India, Persia, dan Arabia yang berpaham sufi. Karena Islam yang pertama kali datang ke Indonesia adalah versi sufisme. Selain itu, tasawuf merupakan dimensi batin dari agama Islam yang dijalankan dengan hikmah oleh para kaum sufi dengan menimba pencerahan dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena misi tasawuf adalah mendidik seorang muslim agar menjadi muslim yang baik, muslim yang soleh, muslim yang berakhlak karimah, muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat, dan menyingkat hijab yang menghalangi antara makhluk dan pencipta, sehingga ia mencapai tingkatan ihsan kamil, yaitu manusia yang utuh dan sempurna. Perkembangan tasawuf di Indonesia tidak lepas dari pengkajian proses islamisasi di kawasan ini, sebab sebagian besar penyebaran Islam di Nusantara merupakan jasa para sufi. Hal ini menunjukkan bahwa pengikut tasawuf merupakan unsur yang cukup dominan dalam masyarakat pada masa itu. Sejak berdirinya Kerajaan Islam Pasai, kawasan Pasai menjadi titik sentral penyiaran agama Islam ke berbagai daerah di Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa. Islam tersebar di tanah Minangkabau atas upaya Syekh Burhanuddin Kulakan atau Syekh Thariqat Syatariyah. Sampai sekarang kebesaran nama Syekh dari Kulakan tetap diabadikan oleh masyarakat pesisir Minangkabau melalui upacara Basapa pada setiap bulan Safar. Penyebaran Islam ke Pulau Jawa juga berasal dari Kerajaan Pasai, terutama atas jasa Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, dan Ibrahim Asmuro. Perkembangan Islam di tanah Jawa selanjutnya digerakkan oleh Wali Songo atau Wali Sembilan. Sebutan ini sudah cukup menunjukkan bahwa mereka adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai derajat wali. Para wali bukan saja berperan sebagai penyiar Islam, melainkan mereka juga ikut berperan kuat pada pusat kekuasaan kesultanan. Karena posisi itu mereka mendapat gelar susuhunan yang biasa disebut dengan sunan. Berikut tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia yang paling dikenal. Di antaranya tokoh yang pertama yang bernama Syekh Hamzah Al-Fansuri. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Syekh Hamzah Al-Fansuri dan muridnya yang bernama Syekh Samsuddin As-Sumatrani termasuk tokoh sufi yang sepaham dengan Ahl-Hadits. Syekh Hamzah Al-Fansuri diakui sebagai salah seorang pujangga Islam yang sangat populer pada zamannya. Namanya tercatat sebagai seorang kaliber besar dalam perkembangan Islam di Nusantara dari abadnya hingga ke abad kini. Beliau adalah seorang ulama yang cerdas dan menguasai dengan baik bahasa Arab, Persia, Jawa, Melayu, Aceh, Siam, dan Urdu. Beliau banyak melakukan pengembaraan ke berbagai negara dan tempat di Kepulauan Nusantara, semenanjung Melayu, Siam, India, Persia, dan Arab. Menurut para ahli, beliau adalah sebagai perintis bahasa Melayu
dalam bidang sastra tulis. Melalui beliau inilah bahasa Melayu terangkat tinggi sehingga disebut sebagai bapak bahasa dan sastra Melayu. Beliau juga adalah seorang yang pertama kali menciptakan syair dan pantun. Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah penganut paham wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud inilah yang mengakibatkan beliau dan muridnya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani mendapatkan tantangan keras dari ulama-ulama syariat, terutama oleh Syekh Nuruddin Ar-Roniri, karena menganut paham nilai beliau dicap sebagai orang yang zindik, sesat, kafir, dan sebagainya. Setelah menganut paham wahdatul wujud, istihad dan hulul dapat dalam bidang tasawuf. Beliau pun dikatakan juga sebagai penganut Syiah dalam akidah. Syekh Hamzah Al-Fansuri sangat giat dalam menyebarkan dan mengembangkan thariqat ke berbagai negeri. Beliau pernah sampai ke berbagai negeri di Timur Tengah, utamanya Mekah dan Madinah. Beliau pula dengan negeri-negeri Nusantara pernah dijelajahi seperti Pahang, Kedah, Banten, Jawa, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan pernah sampai ke seluruh semenanjung dan memperkembangkan tasawuf itu di negeri Perak, Perlis, Kelantan, Tenganan, dan lain-lain. Di samping giat menyebarkan tasawuf ke berbagai pelosok negeri, beliau juga giat menulis baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani adalah putra seorang ulama Aceh yang terkenal bernama Syekh Abdullah As-Sumatrani. Pemikiran tasawuf Syamsuddin As-Sumatrani membahas tentang martabat 7 dan 20 sifat Tuhan. Konsep martabat 7 ini pertama kali dicetus oleh Muhammad Ibnu Fadullah Al-Burqanpuri, seorang ulama kelahiran India. Beliau mendapatkan pendidikan dari tokoh sufi pada masa itu, yaitu Syekh Hamzah Fansuri di Aceh, dan kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Pulau Jawa, di mana pada saat itu agama Islam sudah berkembang pesat berkat perjuangan gigih dari para wali songo. Syamsuddin As-Sumatrani sangat giat mempelajari ilmu keislamannya, terutama ilmu tasawuf. Terputih dari guru-guru yang beliau pilih adalah para tokoh ahli tasawuf, baik Syekh Hamzah Al-Fansuri maupun Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Adalah para ulama ahli tasawuf yang cukup terkenal ketika itu, meskipun keduanya berbeda aliran dalam tasawufnya dan paham yang dianutnya. Setelah beliau menamatkan pelajarannya dan kembali ke kampung halamannya Aceh, nampaknya beliau langsung mendapatkan tempat pada posisi yang terbaik di kerajaan Aceh. Beliau dipercaya memangku jabatan Perdana Menteri di kerajaan Aceh. Di samping itu, beliau juga termasuk seorang pujangga Islam Indonesia yang kedua setelah Syekh Hamzah Al-Fansuri. Sedangkan dan tokoh yang ketiga yaitu Nuruddin Ar-Roniri. Ar-Roniri dilahirkan di Ronir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Pendidikan pertamanya diperoleh di Ronir, kemudian dilanjutkan ke wilayah Hadramaut. Menurut catatan Az-Zumardi Azra, Ar-Roniri merupakan tokoh pembaru di Aceh. Ia mulai melancarkan perbuatan Islamnya di Aceh setelah mendapatkan pijakan yang kuat di Istana Aceh. Pembaruan utama adalah memberantas aliran wujudiyah yang dianggap sebagai aliran sesat. Ar-Roniri dikenal pula sebagai seorang syekh Islam yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa tentang aliran wujudiyah ini.
Menurutnya, pendapat Hamzah Al-Fansuri tentang wahad al-wujud dapat membawa pada kekafiran. Ar-Roniri berpandangan bahwa jika benar Tuhan dan makhluk hakikatnya satu, dapat dikatakan bahwa manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia, dan jadilah seluruh makhluk itu adalah Tuhan. Nah, semua yang dilakukan manusia, baik buruk maupun baik, Allah SWT turut serta melakukannya. Jika demikian, halnya manusia mempunyai sifat-sifat Tuhan, pemisah antara syariat dan hakikat. Menurut Ar-Roniri merupakan sesuatu yang tidak benar. Untuk menguatkan argumentasinya, ia mengajukan beberapa pendapat pemuka sufi. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Al-Aidarusi yang menyatakan bahwa tidak ada jalan menuju Allah SWT kecuali melalui syarat yang merupakan pokok dan sabab Islam. Selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili adalah seorang penyebar pertama thariqat Syaftariyah di Indonesia. Beliau adalah murid dari Syekh Safiuddin Ahmad Ad-Dajjani Al-Qushashi, seorang guru besar sufi di Mekah, dan juga murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, seorang guru besar di Madinah. Sebelum As-Sinkili membawa ajaran tasawufnya, di Aceh telah berkembang ajaran tasawuf falsafi, yaitu tasawuf wujudiyah yang kemudian dikenal dengan nama Wahdat al-Wujud. Ajaran tasawuf wujudiyah ini dianggapnya sebagai ajaran sesat dan penganutnya dianggap sudah murtad. As-Sinkili berusaha merekonsilisasi antara tasawuf dan syariat. Ajaran tasawufnya sama dengan Syamsuddin dan Nuruddin, yaitu menganut paham satu-satunya wujud hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan alam ciptaannya bukanlah merupakan wujud hakiki, melainkan bayangan dari hakiki. Menurutnya jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan alam. Walaupun demikian, antara bayangan atau alam dan yang memancarkannya bayangan Allah tentu terdapat keserupaan. Sifat-sifat manusia adalah bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang hidup, yang tahu, dan yang melihat. Pada hakikatnya, setiap perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran tasawuf Al-Sinkili yang lain adalah bertalian dengan martabat perwujudan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tokoh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang tokoh sufi agung yang berasal dari Sulawesi. Naluri fitrah pribadi Syekh Yusuf sejak kecil telah menampakkan bahwa ia cinta akan pengetahuan keislaman. Dalam tempo relatif singkat, ia tamat mempelajari Al-Quran juz 30 pada masa Syekh Yusuf. Memang hampir setiap orang lebih menggemari ilmu tasawuf. Syekh Yusuf pernah melakukan perjalanan ke Yaman. Di Yaman ia menerima thariqat dari syekh yang terkenal, yaitu Syekh Abi Abdullah Muhammad Baqi Billah. Semua thariqat yang telah dipelajari Syekh Yusuf mempunyai silsilah yang tersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, semua silsilah itu belum ditemukan, kecuali silsilah Naksabandiyah yang terdapat pada salah satu tulisan tangannya. Syekh Yusuf mengungkapkan paradigma sufistiknya bertolak dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek lahir atau syariat dan aspek batin atau hakikat. Syariat dan hakikat harus dipandang dan diamalkan sebagai satu kesatuan. Syekh Yusuf menggarisbawahi bahwa proses ini tidak akan mengambil bentuk kesatuan wujud antara manusia dengan Tuhan. Kalau ajaran Abdul Rauf singkat, ia boleh dikatakan tidak mempunyai paham atau ajaran yang tersendiri.
Dalam masalah keagamaannya, beliau mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah dan khusus dalam ibadah fikih. Beliau adalah penganut Syafi'iyah, sedangkan dalam tasawuf mengikuti Thariqat Syatariyah dan paham-paham ini pula lah yang dia sebarkan dalam semua kegiatan dakwahnya. Meskipun berpegang teguh pada transendensi Tuhan, ia meyakini bahwa Tuhan melingkupi segala sesuatu dan selalu dekat dengan sesuatu. Mengenai hal ini, Syekh Yusuf mengembangkan istilah peliputan dan al-ma'i atau kesetaraan. Kedua istilah ini menjelaskan bahwa Tuhan turun, sementara manusia naik. Suatu proses spiritual yang membawa keduanya semakin dekat. Syekh Yusuf menggarisbawahi bahwa proses ini tidak akan mengambil bentuk kesatuan wujud antara manusia dan Tuhan. Syekh Yusuf berbicara pula tentang insan kamil dan proses penyucian jiwa. Ia mengatakan bahwa seorang hamba akan tetap hamba walaupun telah naik derajatnya, dan Tuhan akan tetap menjadi Tuhan walaupun turun pada diri hamba. Menurutnya kehidupan dunia bukanlah untuk ditinggalkan dan hawa nafsu harus dimatikan. Sekian penjelasan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.